Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu online kita. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu online kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Biarlah kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya inilah doa anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Nah, selanjutnya untuk membuka sekolah minggu online kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Lagu selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Aku Bahagia dan kita nyanyikan dengan penuh semangat. 3, 2, 1, oke. Angkat beban
Masih semangat kan anak Lose? Lose masih semangat? Semangat. Nah, Lose di sini masih semangat. Nah, untuk lagu selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Ayo Kerja Buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk menyambut firman Tuhan kita akan nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lose harapkan anak-anak Lose duduk dengan tenang agar dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya anak-anak sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita berdoa, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah hati kami, berkatilah pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, hari ini Lause mau bercerita tentang cerita Tuhan Yesus.
Minggu yang lalu mungkin anak-anak Lause sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Anak Lause, tidak terasa ya, tinggal 2 minggu lagi kira-kira kita sudah akan merayakan Paskah, ya, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita merayakan Paskah, begitu banyak hal-hal yang Tuhan Yesus alami ya sebelum kematiannya, bahkan hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Lause, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini apa yang mau kita dengarkan cerita Tuhan Yesus saat ini? Ya, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa. Di mana anak Lause? Di Taman Getsemani. Ya, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, anak-anak Lause mau menyampaikan kepada anak-anak Lause ya bagaimana cerita Tuhan Yesus ini begitu luar biasa ya. Karena Tuhan Yesus ini rela mati untuk kita. Mungkin anak-anak Lause minggu lalu masih ingat kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ya. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Lause Eka kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi Lause mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu begitu luar biasa karena dia mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa Lause, dosa-dosa anak-anak Lause, dosa-dosa semua manusia. Jadi hari ini anak Lause duduk yang manis, dengarkan cerita firman Tuhan yang akan Lause sampaikan ya, dan juga cerita mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 32 sampai ke 50 ya. Jadi dari cerita ini nanti anak Lause bisa melihat bagaimana perjalanan Yesus ketika berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus dikhianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas, dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Mari anak Lause, kita saksikan bersama-sama video singkat mengenai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus
sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, anak-anak Lause, bagaimana? Sudah melihat video singkat mengenai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan ditangkap oleh gerombolan orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus? Anak-anak Lause, tadi Lause sudah sampaikan ya kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan di mana Tuhan Yesus melakukannya itu tentu anak-anak pasti bisa menjawabnya ya. Coba Lause mau bertanya. Tadi ketika Tuhan Yesus itu dengan murid-muridnya berada di suatu tempat, tempat itu dinamakan apa? Anak-anak Lause? Ya. Nah, betul. Namanya Taman Getsemani. Ya. Di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus juga bukan hanya sendirian, tetapi dia bersama 3 murid dekatnya yang bernama apa anak Lause? Ya, Petrus. Kemudian Yakobus. Yang ketiga Yohanes. Di dalam kitab Markus dicatat 3 murid ini juga ikut bersama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi Taman Getsemani ini mereka bukan berjalan-jalan, ya. Biasanya kalau orang berada di taman itu pasti mungkin bermain, jalan-jalan, atau mungkin mencari udara segar, ya. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus tahu sebelum itu Tuhan Yesus akan ditangkap, ya. Dia akan ditangkap kemudian dia akan disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu. Makanya itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya. Jadi Tuhan Yesus ini ketika dia berada di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk menunggu Tuhan Yesus berdoa, ya. Hati Tuhan Yesus itu begitu sedih karena Tuhan Yesus tahu dia akan ditangkap. Anak-anak Lause, coba anak-anak Lause, kalau anak-anak Lause tahu
suatu saat anak Lause akan ditangkap seperti Tuhan Yesus. Wah, mungkin anak-anak Lause sudah lari, ya. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak melarikan diri. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Ya. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam cerita firman Tuhan, dia berdoa bukan hanya sekali, tetapi dia berdoa 3 kali di Taman Getsemani, ya, anak Lause, karena hatinya begitu sedih, karena dia tahu dia akan ditangkap. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka bukan malah menunggu, mereka mungkin karena sangat mengantuk, mereka tidur. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat, apakah engkau tidak bisa menunggu 1 jam saja? Wah, mereka karena mereka sangat ngantuk sekali, sehingga mereka tidur. Ya, apa anak Lause ada juga di gereja yang mungkin ketika berdoa dia tidur? Atau ketika mendengarkan firman Tuhan, anak-anak Lause malah tidur? Ada tidak? Mungkin tidak ada ya anak-anak Lause ya. Jadi anak-anak Lause mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus ini ketika dia sudah berdoa, ya, kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya dan mengatakan waktu Tuhan sudah tiba. Tadi anak Lause melihat cerita itu, apa yang terjadi? Ketika itu ada segerombolan orang bersama prajurit dan imam-imam besar datang menjumpai Tuhan Yesus. Di situ ada seorang murid yang bernama siapa anak Lause? Yang bernama Yudas Iskariot. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Wah, Yudas Iskariot mendatangi Yesus dan mencium pipinya Yesus. Ya. Ternyata ciuman itu yang diberikan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus menandakan bahwa itulah orang yang bernama Yesus, dan itulah orang yang akan ditangkap. Wah, luar biasa murid Tuhan Yesus Yudas ini ya. Kita tidak boleh seperti Yudas ya anak-anak Lause ya, yang tidak setia, yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika itu? Tuhan Yesus ditangkap, tetapi Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk kembali membalas apa yang mereka lakukan. Ya, tetapi salah satu dari murid Tuhan Yesus bernama Petrus, ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Wah, dia mengambil pedang, kemudian dia memotong telinga salah satu hamba imam besar itu. Ya, apa yang terjadi dengan hamba atau seorang prajurit itu? Wah, dia kesakitan karena telinganya dipotong. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak Lause? Wah, Tuhan Yesus bukan mengatakan, itu makanya jangan tangkap saya. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak membalas apa yang mereka lakukan. Malah Tuhan Yesus kemudian memegang telinga orang yang tadi dipotong oleh Petrus. Apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Telinganya kembali ada, tersambung. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus itu ya. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak membalas dan dia tidak melarikan diri anak-anak Lause. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat itu pun, akhirnya Tuhan Yesus pun ditangkap. Dan murid-muridnya pun pergi dan melarikan diri. Ya, anak-anak Lause, kita hari ini mau belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus beri teladan bagi kita? Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus menghadapi permasalahan, penderitaan yang berat, ya, di dalam kehidupannya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Ya, anak Lause, apakah anak-anak Lause pernah menghadapi masalah? Ya, masalah mungkin anak-anak Lause mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Ya, ketika papa mama mungkin tidak berada di rumah, mungkin kita merasa cemas dan takut.
ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak pernah kunjungi, ya, dengan orang-orang yang tidak pernah kita jumpai, terkadang kita juga merasa mengalami ketakutan. Apa yang kita lakukan? Atau ketika teman-teman, ketika mama atau papa mengalami sakit, kemudian kita juga melakukan apa? Ya. Atau mungkin anak-anak Lause saat ini mengalami ketakutan karena virus corona. Apa yang anak-anak Lause lakukan? Ya, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus berdoa. Ya, berdoanya dengan sungguh-sungguh anak-anak Lause supaya diberikan kekuatan. Jadi, anak-anak Lause cari siapa terlebih dahulu? Cari Tuhan, ya. Apa yang diteladani yang kedua? Tuhan Yesus memberi teladan kalau Tuhan Yesus itu taat. Ya, anak Lause ya. Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, ya, Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Dia tidak pergi bersama dengan murid-muridnya, tetapi dia menyerahkan dirinya karena dia tahu itulah yang harus dia lakukan agar rencana Allah digenapi dan manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Ya, karena nanti Tuhan Yesus akan ditangkap, kemudian dia akan disalibkan, anak-anak Lause. Jadi, yang pertama adalah Tuhan Yesus berdoa ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Begitu juga anak Lause ya. Yang kedua, Tuhan Yesus itu taat mendengarkan apa yang Bapaknya katakan. Anak Lause juga sebagai anak-anak yang masih kecil, kita harus taat kepada papa mama kita ya. Apa yang papa mama kita sampaikan kepada kita itu semuanya pasti baik. Ya, tidak ada orang tua yang mengajari anaknya tidak baik. Ya, papa mama ketika dia marah kepada kita, itu karena dia sayang kepada kita. Bukan karena dia membenci kita, bukan karena dia tidak suka sama kita. Karena dia mau supaya kita ini menjadi anak yang baik. Ya. Jadi kita harus mendengarkan, kita harus taat kepada mama, kepada papa, kepada guru kita, mungkin kepada kakak kita, kepada abang kita yang menasehatkan kita ketika kita mungkin berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita harus taat mendengarkan, jangan melawan. Ya. Atau kemudian kita berkelahi. Ya, atau kita kemudian memarahi orang tua kita lagi. Oh, tidak boleh. Atau kita menjerit orang tua kita. Tidak mama, tidak papa, saya tidak mau dengar. Itu menjadi anak yang tidak taat. Itu Tuhan Yesus tidak ajari seperti itu. Ya, kita harus belajar Tuhan Yesus juga taat kepada Bapaknya ya. Sehingga rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi anak Lause, ingat, yang pertama, anak Lause berdoa ketika anak Lause sedang menghadapi masalah ya. Entahkah itu ketakutan, entah itu kecemasan, entah itu tidak bisa mengerjakan PR, entah itu mungkin ketika anak Lause takut tidak naik kelas, atau ketika anak Lause takut menghadapi virus corona yang saat ini terjadi, atau ketika orang tua kita juga mengalami sakit. Ingat, cari Tuhan Yesus dan berdoa. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita harus taat kepada Tuhan kita, ya, yaitu melalui orang tua kita, melalui papa mama kita. Kita harus taat mendengarkan apa yang orang tua kita katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Lause sekolah minggu, melalui guru-guru ya anak Lause ya. Jadi anak Lause, melalui cerita hari ini, kita boleh belajar bersama-sama, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita harus ingat bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua. Mari kita berdoa, ikuti Lause berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami mau selalu berdoa,
Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan papa mama kami. Kami mau juga mendengarkan perintah Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang setiap hari, setiap saat kami dengarkan. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Setelah itu kita lanjutkan Bapa terima kasih. Nah, anak-anak Lose, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak Lose, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Sampai jumpa hari Minggu, anak Lose.